أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum yang keempat dari ahkam taklifiyah, yaitu makruh. Yang telah kita ketahui bahwasanya perkara makruh seseorang akan mendapatkan pahala ketika meninggalkannya dengan syarat apa? Imtithal. Mana imtithal? Telah kita lewati, seorang meninggalkannya ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan. Ini namanya imtithal, yaitu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang meninggalkan perkara makruh bukan landasannya imtithal ini apakah mendapatkan pahala atau tidak, lebih tidak akan mendapatkan pahala. Nah, sehingga hukumnya seorang yang meninggalkan makruh seperti seorang meninggalkan haram akan mendapatkan pahala ketika imtithal, walaupun ikhwanifillah dari sisi pahalanya tentunya berbeda. Dari sisi pahala tentunya berbeda, sebagaimana perbedaan antara perkara yang wajib dan perkara yang mustahab ketika dilakukan dari sisi pahala. Dan seorang yang meninggalkan perkara ini, perkara makruh atau perkara haram, banyak keadaannya manusia, sehingga tidak semua orang meninggalkan haram atau meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Ada yang meninggalkan karena memang tidak terbersih perkara tersebut. Ya, misalnya minum khamar. Ya, orang-orang yang hidup di desa jauh dari penjual khamar tidak terbersih sama sekali memang ya untuk minum khamar. Ya, demikian tentunya tidak akan mendapatkan pahala. Ya, atau seseorang meninggalkan karena ketidakmampuan. Dia pengen tapi nggak mampu. Ya, pengen minum khamar tapi nggak punya uang. Akhirnya meninggalkannya. Baik. Yang demikian ini sesuai dengan hasrat dia. Kalau yang betul-betul ya berniat untuk minum fanifillah azam, maka ini sudah mendapatkan dosa. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Ketika dia telah azam, maksudnya azam ini kapan saja dapat uang langsung beli. Padahal dia saat itu meninggalkan, tapi meninggalkannya karena tidak mampu. Baik. Dengan disertai dengan usaha untuk terus mendapatkannya, ini orang yang mendapatkan dosa. Adapun yang mendapatkan pahala ketika meninggalkan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada tanbih yang bagus dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah pada syarah beliau tentang perkara yang makruh. Ketika kita dapati banyak manusia di saat yang mengetahui suatu hal itu makruh, mereka meremehkan. Perkara makruh yang dilakukan tidak apa-apa. Nah, Syekh mengatakan walakin la tatahawan bil makruh. Akan tapi jangan engkau meremehkan perkara yang makruh. Li'annahu yukhsha an yakuna hadzal makruh sulaman ila al-muharram. Kenapa? Karena dikhawatirkan perkara yang makruh ini merupakan tangga menuju perkara yang diharamkan. Dan ini salah satu tipu daya syaitan. Ya,
Syaitan terus-menerus akan berusaha menyeret manusia ya pada perkara yang akhirnya menjurus kepada perkara yang haram. Awalnya perkara mubah dan kemudian disalib ke perkara makruh. Ya, kalau sudah terbiasa perkara makruh, ya akhirnya nanti akan naik kepada perkara berikutnya, dia menerjang perkara yang haram. Fal makruhatun bisyarah. Maka perkara-perkara yang makruh itu makruhah, dibenci ya di dalam syariat ini. Namanya makruh itu sesuatu yang dibenci. Sehingga ikhwan fillah, seorang yang memikirkan agama ya tentunya jangan menerjang perkara yang makruh. Kenapa? Karena berarti perkara ini dibenci oleh syariat. Kenapa saya sebagai seorang muslim kok malah menerjangnya? Lakin li'alla yuzkilu 'ala al-ummati wal 'ibadi khaffafa 'anhum. Ini di antara hikmahnya. Akan tapi walaupun dibenci oleh syariat perkara tersebut agar tidak memberatkan umat. Ini juga salah satu bentuk pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibedakan yang muharram dan yang makruh. Makruh asalnya memang dibenci, tapi karena agar tidak memberatkan umat sehingga terlalu banyak perkara-perkara yang diharamkan, ya, juga agar tidak memberatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah ringankan dari mereka. Baik. Kama annahu wal yakunu wasilatan lil muharram, kama anna as-saghaira yumkinu an takuna wasilatan lil kaba'ir, wal kaba'iru wasilatun ilal kufr. Sebagaimana juga terkadang ya perkara yang makruh itu merupakan wasilah, merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada perkara yang haram. Asalnya makruh dulu, wasilahnya, baru setelah itu masuk ke perkara yang haram. Ya banyak ini alhamdulillah. Asalnya perkara yang makruh, bahkan asalnya perkara mubah. Misalnya ibu-ibu kumpul masak-masak, mubah alhamdulillah, masak-masak mubah. Ya kemudian ngobrol lama-lama akhirnya menggunjing tetangga. Ya ghibah akhirnya masuk dalam perkara haram. Baik, ya dari perkara mubah naik ke perkara makruh karena berlebih-lebihan sedikit, ya kemudian masuk ke perkara haram. Maka seorang muslim ya jangan dalam masalah makruh dia meremehkan. Kama anna as-saghaira yumkinu an takuna wasilatan lil kaba'ir, sebagaimana dosa-dosa kecil mungkin untuk menjadi wasilah menuju pada dosa-dosa besar. Dan dosa besar merupakan wasilah yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Ini catatan yang bagus dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala untuk kita perhatikan dalam perkara-perkara yang makruh. Karena walaupun perkara makruh orang yang melakukannya tidak mendapatkan dosa akan tapi jangan diremehkan. Ya, karena asalnya makruh ya dibenci. Namun Allah tidak menetapkan dosa padanya dikarenakan kelembutan Allah dan kemurahannya agar tidak memberatkan manusia. Baik. Namun kalau seorang membiasakan diri menerjang yang makruh, ini merupakan tanda mengantarkan dia untuk menerjang pada perkara yang haram. Kalau sudah menerjang perkara yang haram, ini alamat kecelakaan seorang hamba. Nah, kita masuk pada hukum yang kelima, yang merupakan hukum terakhir dari hukum-hukum taklifiyah, yaitu al-mubah. Qala wal mubahu lughatan al-mu'lan wal ma'dzur fihi. Mubah secara bahasa adalah al-mu'lan. Baik. Dan al-ma'dzur fihi yang diizinkan, yang dibolehkan. Sama kedua-duanya maknanya sama ikhwanillah, yaitu al-mubah maknanya secara bahasa yang dibolehkan. Baik. Demikian pula di antara makna yang lain luas. Artinya sesuatu yang luas, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ini makna mubah. Jadi intinya mubah
adalah sesuatu yang dibolehkan. Wastilahan, adapun secara istilah apa? Mubah yaitu ma la yata'allaqu bihi amrun wa la nahyun li dzatihi. Apa-apa yang tidak berhubungan dengannya perintah, tidak pula larangan. Pada asal ya perkara itu, pada zat perkara tersebut. Jadi sekali lagi, namanya mubah yaitu apa-apa yang tidak berhubungan dengannya perintah, tidak pula larangan pada zat perkara tadi. Jadi mubah itu nggak ada hubungannya dengan perintah dan larangan kita. Tidak diperintahkan, tidak pula dilarang, tidak pula dilarang. Tapi tidak adanya perintah dan larangan ini pada perkara itu sendiri, ya pada zat perkara tersebut. Misalnya, ya, kal akli fi Ramadan lailan. Contohnya seperti makan di malam hari pada bulan Ramadan. Ini sesuatu yang mubah pada zat makan itu sendiri, yaitu pada perkara makan pada malam bulan Ramadan itu perkara yang mubah. Baik. Pada zatnya. Kenapa diberi kata lidzati? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Fa kharaja bi qaulina, dan keluar dengan perkataan kami ma la yata'allaqu bihi amrun, apa-apa yang tidak berhubungan dengannya perintah, yaitu al-wajib dan mandub. Kenapa? Karena wajib dan mandub berhubungan dengan semua perkara yang diperintahkan, walaupun ada perbedaannya dari sisi keharusan dan tidaknya. Wa kharaja bi qaulina wala nahyun, tidak pula berhubungan dengan larangan, yang keluar dari ya batasan ini al-muharram wal makruh. Muharram dan makruh perkara yang dilarang, walaupun dari sisi keharusannya berbeda. Berarti ya mubah sisanya yang tidak berhubungan perintah, tidak pula berhubungan dengan larangan. Namun terkadang wanita sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan ya bisa bernilai pahala, bisa juga bernilai dosa ketika dihubungkan dengan perkara yang lain. Misalnya tadi, ya makan di malam bulan Ramadan. Seseorang makan perkara mubah, tapi kemudian diniatkan agar besok saya kuat, agar besok aku kuat untuk puasa, atau agar nanti saya bisa kuat berdiri sholat malam. Akhirnya bernilai ibadah. Oleh karena itulah butuh di sana batasan satu lagi, yaitu lidzati. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh dengan kata lidzati yang kita baca perkataan beliau, wa kharaja bi qaulina lidzatihi, dan keluar dengan perkataan kami lidzati ma law ta'allaqa bihi amrun li kaunihi wasilatan li ma'murin bihi aw nahyun li kaunihi wasilatan manhiyin anhu. Keluar dengan batasan lidzati, yakni bahwasanya perkara ini tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan pada zat perkara itu. Jadi kalau makan, ya pada perkara makan itu tidak ada dihubungkan dengan hal-hal yang lain. Maksudnya demikian. Ya, malau ta'allaqa bihi amrun li kaunihi wasilatan li ma'murin bihi. Ya, keluar dengan kriteria lidzati, yaitu perkara yang seandainya berhubungan dengannya suatu perintah, dikarenakan hal ini merupakan wasilah kepada sesuatu yang diperintahkan. Misalnya membeli pakaian, membeli pakaian sesuatu yang ya mubah, seorang beli pakaian. Tapi ketika dia hubungkan dengan sesuatu yang diperintahkan, Allah perintahkan ketika sholat untuk khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Akhirnya dia hubungkan sesuatu yang mubah ini kepada perintah tersebut, akhirnya menjadi bernilai ibadah.
Ini bukan mubah lagi akhirnya, bukan perkara mubah lagi. Au nahyun, atau berhubungan dengan suatu larangan. Kenapa? Likaunihi wasilata manhiyan anhu. Dikarenakan perkara ini merupakan wasilah pada suatu perkara yang dilarang. Seorang membeli pisau perkara mubah, beli pisau. Tapi ya, membeli pisau ini dikaitkan dengan suatu hal yang dilarang, ya, untuk membunuh. Asal perkara membeli pisau yang mubah, tapi ketika dikaitkan dengan perkara yang dilarang, yaitu pembunuhan, akhirnya menjadi perkara yang haram. Nah, dari sini kita ketahui makna lidati, bahwasanya sesuatu dikatakan mubah ketika tidak berhubungan dengan larangan, tidak pula dengan perintah pada zatnya itu sendiri, terbebas dari ya keterkaitan yang lain. Ya, ketika dikaitkan dengan perkara haram atau perkara yang diperintahkan. Fa inna lahu hukmu maka wasilatan lahu min ma'murin aw manhi. Nah, seandainya perkara mubah dihubungkan dengan perintah atau larangan karena dia sebagai wasilah, maka bagi perkara ini pun hukum sebagaimana dia menjadi wasilah untuk perkara tersebut, baik itu berupa yang diperintahkan atau yang dilarang. Kalau wasilah perkara yang diperintahkan menjadi diperintahkan, kalau wasilah perkara yang dilarang, maka ikut hukumnya dilarang pula. Tayyib. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asl. Dan hal ini tidak akan mengeluarkan perkara tersebut ya dari keadaan mubah secara asalnya. Sebagaimana tadi makan, ya, membeli pakaian asalnya memang mubah. Membeli pisau asalnya memang mubah. Baik. Ya, jadi perkara mubah ini ditinjau dari hukum asal ketika belum dihubungkan dengan perintah dan larangan. Jadi memang asalnya perkara ini tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan sebelum dikaitkan keadaan dia sebagai wasilah atau bukan. Paham ini perkara mubah? Baik. Oleh karena itulah hukum mubah dikatakan oleh Syekh, wal mubahu madama ala wasfil ibahah fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wa la iqab. Ya, perkara mubah selama dia masih ya berada di atas sifat ibahah, sifat dibolehkan. Maksudnya masih berada di atas sifat ibahah, yaitu tidak ada hubungan dengan perintah dan larangan, tidak dikait-kaitkan sebagai wasilah perintah atau wasilah suatu larangan. Maka keadaan yang demikian itu la yatarattabu alaihi thawabun wa la iqab. Tidak ada ya padanya konsekuensi pahala atau dosa. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Perkara mubah. Baik. Ini asal hukum dari perkara mubah. Namun akhwanillah, ketika perkara mubah itu dikaitkan dengan perintah atau larangan, maka hukumnya sesuai dengan hukum yang dikaitkan tadi. Kalau dikaitkan dengan perintah, berarti masuk ke dalam hukum perintah. Kalau dikaitkan dengan larangan, maka masuk dalam hukum sesuatu yang terlarang. Jadi perkara mubah, tayyib, hukumnya pun ketika keluar dari hukum asal ini, alhamdulillah, bisa menjadi muharram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, bisa menjadi apa? Mandub. Paham? Misalnya, ya, kalau mubah menjadi wasilah kepada perkara yang makruh, maka menjadi makruh. Mubah menjadi wasilah untuk perkara yang muharram, maka jadi muharram. Paham? Nah, di sana ada satu permasalahan yang butuh kita ketahui. Kalau mubah pada asalnya itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Lalu
kok dimasukkan dalam ahkam taklifiyah? Ini kira-kira gimana? Namanya ahkam taklifiyah yaitu sesuatu yang dibebankan kepada hamba. Berarti ini namanya pembebanan yang berupa perintah atau berupa larangan. Sekarang mubah ini tidak ada hubungannya dengan perintah, tidak pula dengan larangan. Nah, disebutkannya dalam ahkam taklifiyah atau dimasukkannya dalam ahkam taklifiyah ini dari sisi mana? Dari sisi untuk apa? Mencukupkan pembagian saja. Mencukupkan pembagian. Jadi memang asalnya tidak ada pembebanan dalam mubah. Bukan masuk hukum taklifi. Tapi untuk menyempurnakan pembagian. Karena hukum-hukum dalam syariat kita ada yang diperintah, ada yang larang, ada yang sama sekali tidak berhubungan dengan perintah dan larangan dinamakan mubah. Yang dalam bahasa Arab ikhwanifillah yang seperti ini namanya taglibiyah, diikutkan saja. Sebagaimana misalnya matahari dan rembulan dinamakan dengan qamarain, 2 bulan. Taib Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ya disebut dalam istilah Umaron, 2 Umar. Padahal itu Abu Bakar dan Umar. Namanya taglibi. Taib ibu dan bapak. Ya, namanya ibu dan bapak ya walid dan walidah, tapi dalam bahasa Arab ingin digabungkan jadi satu menjadi apa? Walidan. Ya, kedua orang tua. Demikian pula dalam perkara mubah. Ini masuk dalam kategori demikian. Dimasukkannya perkara mubah dalam hukum-hukum taklifiyah ini apa? Min babit taglib. Ya, diikutkan saja. Diikutkan saja untuk menyempurnakan pembagian. Sehingga hukum-hukum taklifiyah pada ada 5 tiga dan terakhir kita membahas tentang mubah. Sekali lagi bahwasanya perkara mubah itu kita melihat dari sisi asalnya sebelum dikaitkan dengan perintah dan larangan. Dan biasanya perkara mubah itu seorang hamba tentunya apalagi seorang muslim yang berilmu, dia akan senantiasa mengaitkan perkara mubah dengan perintah, apabila akan mendapatkan pahala. Seorang mandi misalnya, mandi biasa ini perkara mubah. Mandi ya agar segar, agar tubuhnya dingin. Tapi ketika dikaitkan dengan perintah, misalnya mandi agar aku semangat dalam menuntut ilmu, mandi agar aku segar dalam sholat, ini akhirnya wasilah kepada sesuatu yang diperintahkan, maka bernilai ibadah. Makan perkara mubah, tapi ketika dikaitkan agar menguatkan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah, menjadi bernilai ibadah. Nah, oleh karena itulah inilah yang hendaknya kita tata, kita lakukan agar perkara-perkara mubah itu semuanya menjadi bernilai ibadah. Jangan sebaliknya, jangan sampai suatu perkara yang asalnya boleh malah menjadi suatu yang dilarang karena kita gunakan sebagai wasilah untuk perkara yang dilarang. Baik, ini dulu ya sudah pada tekluk-tekluk ya. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza subhanallah.